Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Kali ini kita akan mengawali sekaligus menyambut datang bulan Ramadan yang masih dalam situasi wabah COVID-19. Bagaimana sikap kita seharusnya dalam hal seperti ini? Tentu saja sebenarnya tidak ada hal yang prinsip yang seharusnya kita lakukan dalam menyambut Ramadan seperti halnya kalau dalam situasi normal. Yang berbeda hanyalah pada aspek bagaimana kita melakukannya. Yang pertama, sebagai seorang muslim, tentu saja kita harus menyambut kehadiran bulan mulia, bulan suci, bulan Ramadan dengan hati yang gembira, meskipun dalam situasi yang wabah, dengan hati yang bersyukur, dengan sambil terus berniat dan juga bermohon kepada Allah, kiranya hati kita juga dipenuhi rasa ridho, rasa ikhlas dengan situasi yang seperti ini. Bagaimana caranya? Kalau dalam situasi normal, mungkin ibadah kita lebih bernuansa kebersamaan, bertemu muka, lebih bernuansa agak bernilai festival, misalnya kita buka bersama, kemudian kita merayakan Idul Fitri dengan tradisi mudik, kumpul dan seterusnya. Tapi karena dalam situasi wabah COVID-19 di mana kita tidak dianjurkan untuk bertemu demi untuk memotong atau menghentikan penyebaran wabah, maka menjadi menarik untuk kita niat dengan setulus hati mengisi Ramadan dengan aneka macam ibadah seperti yang seharusnya dan biasa kita lakukan, namun sekarang dengan cara yang berbeda. Maka yang penting dalam menyambut Ramadan dalam situasi seperti ini adalah hati kita yang terus ikhlas. Kita ridho meniat ketentuan Allah seperti ini. Semoga dengan sikap ridho kita itu, Ramadan yang akan kita sambut bersama akan juga tetap menghadirkan kemuliaannya, keagungannya, dan kebaikan-kebaikannya kepada kita semuanya. Itu yang poin yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tetap fokus dengan ibadah-ibadah yang memang dianjurkan selama bulan suci Ramadan. Yang secara garis besar ada dua macam. Yang pertama, ibadah yang berkaitan dengan ritual atau hablum minallah. Misalnya, kita tetap berikhtiar dengan melaksanakan ibadah puasa kita sebaik mungkin, juga dengan dipenuhi ataupun disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Yang kedua, tradisi sholat malam kita atau yang kita kenal dengan tarawih juga sedapat mungkin istiqomah kita kerjakan, meskipun boleh jadi kita tidak akan bertemu di masjid untuk tarawih bersama atau di tempat-tempat yang kita akan kumpul bersama untuk melaksanakan ibadah tarawih, tapi tetap bisa kita lakukan di kediaman kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, masih berkaitan ritual Ramadan. Bulan Ramadan sering juga disebut dengan Syahrul Quran. Maka selama bulan Ramadan sedapat mungkin kita juga manfaatkan waktu luang kita selama Ramadan untuk terus beristiqomah dengan Al-Quran. Tentu sesuai dengan kemampuan dan keadaan kita masing-masing. Yang memang masih dalam tahap belajar, teruslah belajar untuk memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Yang mungkin sudah sangat baik bacaannya, teruslah juga untuk membacanya, mentadaburinya, dan terus juga memahami makna isi kandungannya, dan sebagainya. Intinya apa? Jangan kita ada kondisi hati yang kendor dalam mengisi kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Kemudian berikutnya yang tidak kalah pentingnya, di selama Ramadan biasanya kita juga akan banyak bagi yang memiliki kelebihan dalam hal rizki, kemampuan dalam hal anugerah dari Allah, maka selama Ramadan lebih kita tingkatkan lagi untuk kita berbagi dengan sesama. Kalau peduli dengan sesama di bulan-bulan di luar Ramadan pun sedemikian rupa sudah begitu dahsyat dan hebat, maka terlebih selama bulan Ramadan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahihnya digambarkan selama Ramadan beliau bentuk infak sedekahnya itu karih. Artinya apa? Seperti angin, saking banyak dan berlebih. Maka
ketika kita juga diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat bertemu kembali selama Ramadan, bagi yang memiliki kelebihan apapun bentuknya, bagi yang memiliki kelebihan ilmu, berbagilah dengan ilmu. Bagi yang memiliki kelebihan dengan materi, rezeki, berbagilah dengan rezeki materi. Karena ini adalah saat bulan yang sangat baik. Dan tidak ada jaminan pada selanjutnya kita masih akan bertemu dengan bulan yang mulia ini. Dan pada akhirnya bulan Ramadan mengajarkan kepada kita sebuah kesadaran bagaimana agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Ketakwaan yang seharusnya kita miliki tentu saja bukan hanya di bulan Ramadan, tapi terlebih adalah di bulan-bulan di luar Ramadan. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita pribadi yang istiqomah untuk dapat menyambut Ramadan dengan hati yang tetap bergembira sambil terus bersyukur dan ridha menerima ketentuan Allah dalam suasana wabah pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.